Baik anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, alangkah sedikit lagi kita belajar terlebih dahulu. Semoga apa yang kita pelajari pada hari ini bermanfaat bagi kita semua. Silakan kepada ketua kelas membimbing kita. Siap, ketua online. Selesai. Keadaannya cukup rapi dan benar, dan pasti mulai dari awal dari sebelum kita memasuki pertemuan hari ini, mengawal pertemuan hari ini, maka akan kita terlebih dahulu. Tadi ada Elsa, Silvi, Dewi, Syarika, Oke. Hari ini kita akan membahas tentang karakteristik negara Indonesia. Kalau kemarin kan kita sudah membahas tentang apa? Karakteristik negara ASEAN. Betul, karakteristik negara ASEAN. Oke, sekarang kita pertama akan membahas negara Indonesia. Karena negara Indonesia itu merupakan negara terbesar di ASEAN nomor satu, baik itu segi wilayahnya maupun penduduknya. Buat anak-anak silakan buka modul pembelajarannya. Bapak di sini menggambar sebuah peta Indonesia yang sangat sederhana. Ini ilustrasi aja ya. Ya. Bisa diperhatikan. Ada tujuan pembelajarannya yaitu siswa mampu mendeskripsikan dan menjelaskan tentang karakteristik negara Indonesia. Siswa mampu memahami kepulauan, siswa mampu memahami musim yang ada di Indonesia, dan siswa mampu memahami suku-suku yang ada di Indonesia. Oke, yang pertama, karakteristik Indonesia. Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia dengan jumlah pulau sekitar kurang lebih 17.000 pulau. Ada yang pulau terbesar yaitu ada Kalimantan, Sumatera, Papua, Sulawesi, dan Jawa. Anak-anak tahu nggak sekarang kita tinggal di pulau apa? Pulau Jawa. Pulau Jawa ada di mana? Di bawah tanah. Nah ini ya. Iya. Oke, Bapak kasih nama atau kode. Nah, kalau yang pertama ada Jawa, Sumatera, Kalimantan, Bali, NTB, NTT, Sulawesi, Ternate, dan Papua. Kita membahas Pulau Jawa terlebih dahulu. Pulau Jawa merupakan pulau yang ada di Indonesia dengan mayoritas penduduknya diisi oleh suku Jawa dan suku Sunda. Kalian tahu nggak kalau Jawa itu meskipun pulaunya kecil tapi penduduknya paling banyak di Indonesia? Udah tahu? Tahu ya. Oke. Kenapa Pulau Jawa banyak dihuni oleh rata-rata penduduk Indonesia? Asalnya tahu? Karena pertama daerahnya yang subur. Dibandingkan dengan tanah-tanah yang ada di daerah lain di Indonesia seperti Sumatera, Kalimantan, Jawa merupakan tanah yang paling subur, cocok untuk perekonomian dan perindustrian. Pada pertemuan kali ini, Bapak perlu menjelaskan teknik atau model pembelajaran ya pada hari ini. Pembelajaran pada pertemuan hari ini kita akan menggunakan model jigsaw. Model jigsaw ini seluruh anak-anak akan dibagi ke beberapa kelompok. Kelompok yang pertama dia akan membahas tentang kepulauan yang ada di Indonesia. Kelompok yang kedua dia akan membahas tentang flora dan fauna di Indonesia. Dan kelompok yang ketiga itu akan Bapak kasih waktu 5 menit buat mencari materi atau referensi terkait dengan karakteristik Indonesia, baik itu kepulauan,
Tahu lagu dari Sabang sampai Merauke nggak? Oke, Tahu. kita bareng-bareng itu ya. 1, 2, 3. Dari Sabang sampai Merauke, berjaya pulau-pulau, saling menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia, Indonesia tanahku. Aku berjanji padamu menjunjung tanah airku, tanah airku Indonesia. Oke, kita buat semua. Ada yang udah siap? Maju ke depan, presentasi bekerja. Oke. Kelompok yang pertama, ada yang mau maju untuk mempresentasikan materinya. Buat teman-temannya tolong diperhatikan ya. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elsa. Saya Safira. Kami kelompok 1 akan mempresentasikan tentang kepulauan. Negara Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki beberapa pengertian dan karakteristik sebagai berikut. 1. Negara kepulauan adalah negara yang terdiri dari kumpulan pulau-pulau yang terpisah dan tersebar di lautan. Yang kedua, Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia dengan lebih dari 17.504 pulau. Karakteristik yang pertama, terdiri dari banyak pulau yang terpisah dan terbesar. Yang kedua, memiliki garis pantai yang panjang dan kompleks. Yang ketiga, memiliki sumber daya alam laut yang melimpah. Yang keempat, memiliki keragaman budaya dan bahasa yang tinggi. Yang kelima, memiliki potensi ekonomi maritim yang besar. Ketiga dan ciri khasnya yaitu 1. Keanekaragaman hayati laut yang tinggi. 2. Kepulauan yang strategis untuk perdagangan dan transportasi. 3. Potensi pariwisata yang besar. 4. Sumber daya energi dan mineral yang melimpah. Izin bertanya dari kelompok 2. Apa yang menyebabkan Indonesia menjadi negara kepulauan? Baik, terima kasih Deli atas pertanyaannya. Izin menjawab. Karena letak antara dua samudra yaitu Pasifik dan Samudra Hindia serta memiliki banyak pulau yang terbesar di wilayah Asia Tenggara. Oke, tadi pertanyaan apa? Apa yang menyebabkan negara Indonesia menjadi kepulauan? Oke, apa yang menyebabkan negara Indonesia menjadi negara yang berbentuk pulau ya? Jadi zaman dahulu itu sebenarnya negara-negara yang ada di dunia itu bersatu. Kemudian beberapa juta tahun yang lalu, karena ada pergerakan lempeng dari bumi, dari dalam bumi, maka daratan yang ada di situ berpencar dan membuat sebuah daratan kecil yaitu kepulauan. Seperti yang sudah Bapak jelaskan tadi, bahwa Pulau Sumatera dan Pulau Kalimantan pada zaman dahulu itu bersatu dengan benua Asia dan Pulau Papua itu bersatu dengan negara atau benua Australia, sehingga dari masing-masing pulau itu memiliki kemiripan flora dan fauna. Contoh, di Sumatera memiliki hewan seperti gajah, itu sama halnya di negara Thailand atau Malaysia, dan di Australia memiliki hewan burung kasuari, dan di New Zealand itu juga ada, di Australia juga ada. Ada satu wilayah di Indonesia yang zaman dahulu itu nggak bercampur, nggak bersatu dengan benua lain, yaitu Pulau Sulawesi. Sehingga Pulau Sulawesi itu memiliki hewan endemik Indonesia. Hewan satu-satunya di Indonesia itu amoa. Hewan ini nggak bisa ditemukan di dunia, cuma di Indonesia. Oke, baik, itu penjelasan dari Bapak. Terima kasih Bapak. Ya. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang persebaran flora dan fauna di Indonesia.
meranti berbagai jenis pestisid seperti anggrek, lumut, cendawan, jamur, dan paku-pakuan, serta tumbuhan endemis langka seperti Rafflesia armoni yang tumbuhnya hanya di sepanjang pegunungan bukit Banten. Yang kedua, flora di Jawa dan Bali. Kondisi iklim Pulau Jawa sangat bervariasi dengan tingkat curah hujan dan kelembapan udara yang semakin berubah secara siang. Wilayah Jawa Barat didominasi iklim hujan musim tropis dan iklim musim tropis. Jenis flora habitat musim tropis yaitu tanaman karatas, pohon jati. Yang ketiga, flora di daerah peralihan atau walatea. Kawasan walatea khusus pada daerah peralihan atau bagian tengah di wilayah Indonesia meliputi Pulau Sulawesi, Kepulauan Tenggara, Pulau Timor, dan Kepulauan Maluku. Corak vegetasi yang terdapat di Kepulauan Walatea meliputi vegetasi sabana tropis di wilayah Nusa Tenggara, vegetasi hutan pegunungan di wilayah pegunungan di Pulau Sulawesi. Yang keempat, flora di Papua. Daerah tersebut meliputi flora yang ada di Papua, bagian Jaya berbeda dengan wilayah Indonesia bagian barat. Vegetasi di wilayah ini memiliki corak hujan tropis. Berdasarkan persebarannya, flora di Indonesia dari daerah pantai ke pegunungan tinggi adalah sebagai berikut. Hutan bakau atau sering disebut pegunungan mangrove terletak di pantai Landai dan Bromo. Hutan rawa terletak lebih jauh ke daratan daripada hutan bakau. Hutan musim ada di daerah panas dan memiliki musim hujan dan kemarau yang jelas. Yang kedua itu ada persebaran fauna di Indonesia dibagi menjadi 3 jenis, yaitu yang pertama fauna tipe asiatik, yang kedua fauna peralihan atau walatea, yang ketiga fauna tipe australis. Sekian dari presentasi kami. Ada yang bertanya? Izin bertanya, Silakan terbuka. sebutkan contoh fauna tipe asiatik. Menjawab jenis-jenis fauna di Indonesia untuk tipe asiatik. Yang pertama itu ada mamalia seperti gajah, badak bertulang satu, rusa, kucing, dan banteng. Yang kedua ada reptilia seperti biawak, buaya, kura-kura, kadal, dan ular. Dan yang ketiga ada burung seperti elang bondol, jalak, merah, ayam hutan, dan burung hantu. Dan yang keempat ada ikan, yaitu ada mujair, arwana, dan betul. Serta yang terakhir ada serangga, berbagai jenis kumbang dan kupu-kupu, serta jenis serangga yang berlipat jenis. Ini dari presentasi kami, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat anak-anak yang sudah mempresentasikan materinya. Benar apa yang disampaikan oleh kelompok kedua dan kelompok pertama bahwa Indonesia ini memiliki keanekaragaman hayati baik itu flora dan fauna. Seperti yang sudah dijelaskan oleh kelompok kedua, yaitu yang tentang fauna dan flora di Indonesia, bahwa Indonesia memiliki keanekaragaman baik itu hewan dan tumbuhan. Contohnya di Sumatera itu ada tapir, ada gajah, ada harimau Sumatera, dan di Jawa ada beras satu, dan di NTT ada komodo. Itulah bentuk keanekaragaman yang ada di Indonesia. Baik, untuk kesimpulan pada pertemuan hari ini, kita sudah membahas tentang karakter Indonesia, karakteristik Indonesia. Indonesia merupakan negara yang dilalui oleh garis khatulistiwa, sehingga Indonesia dijuluki jalur khatulistiwa. Karena Indonesia dilalui oleh garis khatulistiwa, itu menjadikan Indonesia memiliki 2 musim, yaitu musim hujan dan kemarau. Dan musim hujan dan kemarau ini membuat negara Indonesia memiliki tanah yang sangat subur, sehingga dengan kesuburan Indonesia ini memiliki banyak sekali sumber daya alam yang bisa menopang kebutuhan umat masyarakat Indonesia. Itu saja mungkin pertemuan pada hari ini. Semoga apa yang kita pelajari pada hari ini bermanfaat buat kehidupan kita di masa mendatang. Terima kasih. Ucapan alhamdulillah. Alhamdulillah.